Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sukma Sabrina dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di video ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat ini, saya akan membahas salah satu kasus dalam munakahat, yaitu putusnya perkawinan. Topik ini penting karena perceraian masih sering terjadi di masyarakat, dan Islam sudah mengatur hal ini dengan sangat rinci agar tidak menimbulkan kezaliman. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan suami istri yang sebelumnya sah menurut agama dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, perceraian bisa terjadi karena banyak hal, seperti pertengkaran yang terus-menerus, tidak adanya keharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau karena hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi. Dalam Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan, tetapi dibolehkan jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam fikih munakahat, putusnya perkawinan bisa terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Yang kedua adalah khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Yang ketiga adalah fasakh, yaitu pembatalan perkawinan oleh hakim karena alasan tertentu, seperti kekerasan atau penelantaran. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan, ketika perceraian dilakukan secara resmi melalui pengadilan agama. Islam membolehkan perceraian, tetapi mengaturnya dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dasar hukum perceraian terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 229, yang menjelaskan bahwa talak diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun talak boleh, Islam tetap menganjurkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga selama masih memungkinkan. Menurut mazhab Hanafi, talak adalah hak suami, tetapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, talak hukumnya boleh, namun bisa menjadi makruh atau bahkan haram jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan menimbulkan kezaliman. Dari pendapat para ulama ini, dapat disimpulkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Dalam hukum Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian hanya boleh dilakukan di depan pengadilan setelah adanya upaya perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun hukum negara sama-sama tidak menginginkan perceraian dilakukan secara sembarangan. Menurut saya, putusnya perkawinan memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi seharusnya menjadi jalan terakhir. Jika rumah tangga sudah tidak membawa ketenangan dan justru menimbulkan mudarat, maka perceraian bisa menjadi solusi yang lebih baik. Namun setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak, nafkah, dan hak masing-masing pihak tetap harus dijaga. Sebagai kesimpulan, putusnya perkawinan dalam Islam hukumnya boleh, tetapi tidak dianjurkan. Islam mengatur perceraian dengan tujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan mencegah kezaliman. Demikian penjelasan saya mengenai putusnya perkawinan dalam perspektif fikih munakahat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.